Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Statistik Terapan pertemuan yang terakhir, yaitu analisis regresi linear berganda. Nah, untuk analisis regresi linear berganda ini tujuannya adalah untuk mengetahui ada atau tidak pengaruh variabel bebas. Variabel bebasnya ini ada 2 atau lebih terhadap variabel terikat. Jadi, apakah ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan catatan variabel bebasnya itu lebih dari 1 atau minimal 2. Nah, untuk menganalisis regresi linear berganda ini harus melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama, uji T ini untuk mengetahui ada atau tidak pengaruh variabel bebas X ini terhadap Y, tapi secara sendirian atau parsial. Itu sendiri dulu untuk mengetahui ada atau tidak pengaruh variabel bebas X secara sendirian satu variabel terhadap variabel Y atau terikat. Selanjutnya baru uji F. Nah, uji F ini untuk mengetahui ada atau tidak pengaruh variabel bebas semuanya atau secara simultan atau bersama-sama seluruh variabel bebas terhadap variabel Y. Kemudian yang terakhir nanti ada uji R atau koefisien determinasi. Nah, ini untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel bebas terhadap variabel Y atau terikat. Nah, kita ingat di bab 1 atau di pendahuluan itu ada judul ya. Judulnya ini saya beri contoh pengaruh kemampuan dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai PT ABC. Rumusan masalahnya ada 3, yaitu apakah terdapat pengaruh kemampuan atau X itu kemampuan variabel yang pertama ini terhadap kinerja pegawai. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh kemampuan dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai. Itu rumusan masalahnya ada 3. Nah, untuk kerangka berpikir nanti dibuat seperti bagan ya. Nanti ada X1, X2. X1 itu yang kemampuan, X2 itu yang lingkungan kerja. Itu masing-masing berpengaruh dan bersama-sama mempengaruhi variabel terikat atau kinerja ini. Apakah ada pengaruhnya? Variabel bebasnya ini yang X1, X2, variabel terikatnya itu yang Y, kinerja. Nah, untuk hipotesisnya adalah hipotesisnya dari rumusan masalah tadi. H1 hipotesis pertama, terdapat pengaruh kemampuan terhadap kinerja pegawai PT ABC. Hipotesis kedua, terdapat pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja atau Y. Hipotesis 3, terdapat pengaruh kemampuan dan lingkungan kerja secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai PT ABC dengan tingkat signifikansi 0,05. Nah, dasar pengambilan keputusannya adalah untuk uji T, jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 atau T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap Y. Ini rumus mencari T tabel nanti ya. Kemudian untuk uji F, dasar pengambilan keputusannya adalah jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau F hitung lebih besar dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap Y secara variabel X secara simultan atau bersama-sama seluruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, untuk mencari F tabel seperti ini rumusnya. Langsung kita ke contoh ya.
Jadi ini kita sudah ada contoh X1, X2, X3 skor dari ini, skor dari tabulasi data. Kemudian saya pindah ke SPSS seperti ini di data view. Di variabel view sudah saya ubah untuk namanya menjadi X1, X2Y, dan ini keterangannya kemampuan lingkungan kerja dan kinerja. Ya, seperti ini hasilnya. Kemudian kita analyze, lalu regresi linear. Nah, kemudian kita masukkan dependent itu yang kinerja. Bentar. Awalnya kan seperti ini. Jadi awalnya masih kosong semuanya ini. Ya. Untuk yang dependent ya, itu kita masukkan yang Y. Sedangkan independent atau variabel bebas itu yang X1 dan X2. Ini. Setelah itu kita oke. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Ini. Ya, hasilnya seperti ini. Regresi. Kemudian kita lihat dulu tabel yang paling bawah, yaitu tabel yang ini, koefisien. Kita copy, kita paste ke sini. Nah, ini yang namanya bab 4 itu nanti ada uji-uji statistik ya. Kayak kemarin uji asumsi klasik, normalitas, kemudian linearitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas. Nah, kemudian selanjutnya adalah pengujian hipotesisnya. Nah, untuk kita pertama kan uji T ya, uji T dulu, uji hipotesis H1 dan H2, hipotesis 1 dan hipotesis 2 dengan uji T. Tadi syaratnya adalah ini ya, kalau nilai signifikansinya kurang dari 0,5, T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap Y. Nah, yang ini hipotesis pertama yang kemampuan dulu. Apakah ada pengaruh kemampuan terhadap Y, terhadap kinerja? Nah, kemampuan nilai signifikansinya itu adalah 0,686. Ini nilai signifikansi X1 terhadap Y-nya 0,686. Ini berkebalikan dengan ini ya, malah lebih besar dari 0,05. Kemudian T hitungnya ini adalah 0,407. Nah, T tabelnya berapa? Cara lihat T tabel seperti ini. Untuk T tabel ya, kita buka ini T tabel yang ini, namanya T tabel ya. Nah, ini namanya T tabel. Nah, cara mengetahui DF ini gimana? Menentukan ini angkanya yang mana? Nah, DF itu N min K min 1. N itu jumlah sampel kita ya, jumlah sampel kita ini ada 50. Di sini ya. Jumlah sampel kita ini ada 50 kan ya. Nah, 50 ini dikurangi 2. 2 itu K itu variabel bebasnya itu ada 2. Variabelnya itu ada 2. Yang uji T tadi kan variabelnya ada 2. Kemudian dikurangi 1. 1 ini ya, sama dengan 47. 47, sehingga T tabelnya adalah 47. Nah, ini untuk T tabel 47. Nah, ini 47. Kemudian kita ambil nilai signifikansinya yang ini ya. Nih, 0,050 yang ini.
sehingga 2,012 ya, ini 2,012 ini t-tabel. Nah, ini ya, saya masukkan t-tabelnya. T hitung lebih besar kurang dari t-tabel ya. Ini bertolak belakang dengan ini, sehingga H1 ditolak, hipotesis 1 ditolak. Tidak terdapat pengaruh variabel X1 terhadap variabel Y, atau tidak ada pengaruh kemampuan terhadap kinerja. Kemudian hipotesis kedua, nilai signifikansi X2 terhadap Y adalah sebesar ini, 0,116. Ini juga lebih besar dari 0,05. Berkebalikan juga dengan ini tadi. Ya, harusnya kurang, ini malah lebih. Atau nilai T hitungnya 1,603. Ini T hitung 1,603 kurang dari 2,012, maka H2 ditolak. Ya, jadi tidak ada pengaruh variabel X2 atau lingkungan kerja terhadap variabel Y. Tidak ada pengaruh. Kemudian setelah selesai uji T, kita ke uji F. Nah, di uji F ini dasar pengambilan keputusannya adalah jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 atau F hitung lebih besar dari F tabel, terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Nah, nilai signifikansi X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar, untuk yang ini ya, yang uji F, ambilnya dari sini ya. Yang atasnya koefisien, yang ANOVA ini. Nah, signifikansinya itu yang ini, 0,177. Saya copy ke sini, ANOVA-nya ini ya. 0,177 lebih besar dari 0,05. Atau nilai T hitungnya ini ini bukan T hitung tapi F ya. F hitung ini 1,796. Ya, ini kurang dari 3,19. 3,19 itu dari F tabel. F tabel itu saya dapat dari sini ya. Google aja nanti F tabel. Nah, nyari DF. Cara nyari DF ini nih. K N min K. K-nya itu variabelnya 2 ya. Kemudian 50 dikurangi 2 itu 48. Jadi yang variabel 2. Kemudian ini 48. Jumlahnya 48. Jadi ini yang 2. Kemudian yang ini yang 2, yang ini 48 yang sini ya. Yang DF 48. Nah, ini 3,19. Dapatnya dari situ. Nih, 3,19. Nah, ini karena kurang dari F tabel, maka H3 atau hipotesis 3 ditolak. Jadi tidak ada pengaruh secara simultan X terhadap Y. Kemudian yang terakhir adalah mencari koefisien determinasi. Dapatnya dari sini. Ini yang atas ya. Nih, model summary. Ini saya copy. Yang ini R square ya. R square ini 0,71. Artinya pengaruh variabel X1 dan X2 secara bersama-sama atau secara simultan terhadap variabel Y itu hanya sebesar 7,1%. Artinya itu pengaruhnya itu sangat kecil sekali, sehingga bisa dikatakan ya tidak berpengaruh ya secara signifikan, karena pengaruhnya hanya 7,1%. Itu hasil penelitian dari judul ini ya. Nih, pengaruh ini ya. Nih, menjawab. Jadi bab 4 tadi sudah menjawab rumusan masalah di sini. Itu hasil penelitiannya.
selesai. Nah, nanti teman-teman silahkan mencoba menggunakan tabulasi datanya masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.